Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نرضى الله تعالى والإجابة كل مسؤول إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الكرام أجمعين حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات خصوصا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ومربينا ومعرفنا أصدقائنا وخصوصا حضرة جميع أعواننا وأعدائنا من جميع الناس الأحياء منهم حضرة من أجازنا حضرة جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم وعافنا واجعل الجنة مثواهم يعلي درجاتنا درجاتهم شاول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan itu bulan di mana Quran diturunkan. Kemudian Quran diturunkan, difungsikan untuk menjadi petunjuk-petunjuk manusia dan sekaligus Quran sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya, antara sesuatu yang hak dan sesuatu yang batal, sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Maka sudah sewajarnya andai kata di bulan Ramadan ini atau di bulan Ramadan yang lalu atau setiap bulan Ramadan Al-Quran didengungkan, Al-Quran dibaca, Al-Quran dikaji. Kenapa? Karena memang istilah sekarang Ramadan adalah bulan ulang tahun daripada Al-Quran. Meski tidak semua ayat-ayat Al-Quran kemudian diturunkan dalam satu bulan yaitu Ramadan, tidak. Tapi memang awal diturunkannya Al-Quran adalah memang di bulan Ramadan. Terus ini yang juga perlu dimengerti. Ramadan menurut keterangan di sini itu diambil dari akar kata Ramadan. Ramadan diambil dari akar kata Ramadan. Idza taraka fa udhifa ilaihi asy-syahru. Maknane apa? Ramadan iku maknane kobong. Nah, setelah kemudian Ramadan itu dijadikan alam atau dijadikan nama, muni aminas sarfi lil alamiyati, kemudian tidak dikasih tanwin karena itu sudah menjadi alam, wal alif wan nuni
dan diakhiri alif nun. Jadi Ramadan itu secara amthilati maka dia punya dua alasan kenapa tidak bertanwin. Alasan pertama karena alam, alasan yang kedua karena diakhiri alif nun atau nama dan diakhiri alif nun. Seperti halnya lafal dayatu untuk ibni dayata. Setelah dayata itu dijadikan alam untuk nama burung gagak, maka dia juga punya dua alasan kenapa tidak menerima tanwin. Alasan pertama karena nama, alasan yang kedua diakhiri tak taknis. Tapi ada yang hanya satu alasan. Terus kenapa? Kenapa di bulan sekarang yang kemudian kita sebut bulan puasa itu tidak langsung syahrul siyam, tapi juga syahrul Ramadan. Bahkan malah rame-rame nih bulan suci, bulan Ramadan. Kan semuanya itu ada sejarah. Kenapa hari pertama dikatakan Ahad dan hari ke-6 tidak dikatakan hari sadisah atau sittah? Tidak. Tapi kemudian dikasih nama Jumat. Jumat itu berasal dari akar kata ya jamaah, perkumpulan. Karena di waktu itu orang-orang muslim yang sudah berakal dan baligh kemudian harus menunaikan satu bentuk ibadah yaitu Jumatan, kemudian perkumpulan itu dinamakan Jumat dan itu dilabelkan sebagai nama hari Jumat. Sama dengan bulan puasa tidak dikasih nama bulan puasa. Di dalam bahasa Arabnya enggak bulan puasa, tapi malah syahrul Ramadan. Ada beberapa yang disampaikan oleh para ulama di sini. Kenapa semuh bidzalik? Kenapa bulan itu atau bulan puasa itu disematkan dengan bulan Ramadan? Alasannya imma lirtimaudihim fihi min haril ju'i wal atsi. Karena di waktu itu semua manusia khususnya yang muslim yang taat, yang sudah berakil dan baligh, di situ merasakan panasnya lapar dan juga panasnya dahaga. Jadi Ramadan itu mau ini kan maknanya membakar. Lah wong sing padha poso iki awake ngerasa panas yang disebabkan karena panas mergo ngelih karo panas mergo ngelak. Ada yang beralasan begitu. Ada juga yang kedua, aulirtimadid dunubi fihi. Orang muslim yang berakil baligh dan mau menunaikan satu ibadah puasa, maka di situ dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Auli wuku'ihi ayyamar ramdi. Atau juga ada yang beralasan, kenapa bulan puasa dikatakan bulan Ramadan? Karena tempo dulu Ramadan itu jatuh di musim-musim panas. Ada alasan pertama karena yang menunaikan puasa mengalami panasnya lapar dan dahaga. Ada alasan yang kedua karena orang muslim berakil balik dan juga menunaikan puasa merasakan panasnya dibakar dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tempo dulu Ramadan jatuh di musim-musim panas. Ail hari haina manaqul asma asyhuri anil lughatil qadimah. Jadi sering dheweke iki mireng Ramadan adalah bulan yang mulia. Benarkah demikian? Ya memang benar. Tapi jangan sampai hanya kemuliaan itu menempel pada bulannya tok. Kemuliaan yang dimiliki oleh Ramadan sebaiknya itu juga menjadi sebuah kemuliaan untuk orang-orang yang bisa hadir dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban Ramadan. Bulan suci, betul sekali. Tapi jangan sampai kesucian itu hanya dimiliki oleh bulan saja, tetapi tidak dimiliki oleh orang-orang muslim. Kenapa? Karena lalai menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Sucinya Ramadan harus juga bisa membuat suci pikiran, hati, dan tingkah laku kita. Kemuliaan Ramadan tidak hanya menempel pada Ramadannya saja, tapi harus bisa membuat manusia-manusia muslim juga ikut mulia laksana mulianya bulan Ramadan. Karena ternyata nanti di dalam pembahasannya akan lanjut, Ramadan itu ada makhluknya. Paham betul? Di Ramadan iki ana makhluke kaya apa model iki anak. Seperti halnya akal dan nafsu ini juga disampaikan di dalam kitab ini nanti. Akal itu ada wujudnya, ada wujud makhluk akal itu ada. Begitu pula ada wujud daripada bentuknya nafsu. Sedikit membicarakan nafsu dan akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang dinamakan akal, dan Allah juga telah menciptakan makhluk yang dinamakan nafsu, kemudian satu persatu ditanya, "Hei nafsu, kamu siapa dan aku siapa?" Nafsu kemudian menjawab, "Aku ya aku, sampean ya sampean." Wah, akhirnya karena jawabannya begitu, gebuki nafsu berulang-ulang kali, bahkan ribuan tahun. Tanya lagi, "Nafsu, sampean sopo, nyong sopo?" Nafsu masih sama jawabannya. Saya ya saya, kamu ya kamu. Gebuki mana? Setelah itu selesai ribuan tahun, akhirnya ditanya lagi, "Nafsu, nyong sapa kowe sapa?"
Barulah nafsu mengakui bahwa aku adalah nafsu, makhluk engkau, engkau yang ciptakan aku, dan engkau adalah yang menciptakanku. Lebih dibebaskan. Tidak seperti akal, ketika akal ditanya, "Akal, kowe sapa nyong sapa?" Salah takon yang ngono. Akal langsung menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau yang menciptakanku." Nah, disinilah kita akan tahu orang yang berakal itu seharusnya, orang yang mengaku dirinya berakal itu seharusnya mengakui bahwa dirinya adalah hamba dan mengakui Allah sebagai Rabb-Nya, Allah sebagai Tuhan-Nya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk usaha taat apa yang menjadi dawuh dan perintahnya, usaha menghindar apa yang menjadi larangan dan apa yang menjadi cegahannya. Ya, jadi Ramadan pun demikian. Ramadan itu ada bentuk makhluknya. Kayak apa sih? Gak tahu juga. Dan Ramadan pula lah nanti yang akan membela ketika kita dihadapkan di yaumul hisab. Ngapura ya Allah, iki wong biasane mulyakaken kula. Dalam bentuk apa mulyaknane niku? Pas bulan poso Ramadan iki wong iku padha poso. Nek bulan Ramadan wong iku iki padha maca Quran. Dengan kemuliaan Engkau wahai Allah, aku meminta bebaskan orang-orang ini yang memuliakan Ramadan. Bebaskan orang-orang ini yang menunaikan ibadah di Ramadan. Bebaskan dari siksa yang hendak Engkau kasihkan kepadanya. Nah iki mben Ramadan iku apa? Arep belani karo wong sing gelem mulyakaken Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ramadan itu dikabarkan kepada kita di mana di bulan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ternyata di sini tidak hanya Al-Qur'an saja yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Nabi sendiri bahwa suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan di awal malam Ramadan. Kemudian Taurat pada tanggal ke-6 di hari Ramadan. Injil pada tanggal 13. Zabur pada tanggal 18 Ramadan. Sedangkan Al-Quran sendiri pada tanggal 24 Ramadan. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Korelasi daripada apa yang saya sampaikan malam pertama Ramadan, saya pernah menyampaikan ada seorang pendeta yang telah mengusik dan juga menjengkelkan bagi kaum muslimin karena dirinya menganggap ada beberapa ayat Quran yang seharusnya dihapus saja. Bahkan dia menuntut 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan. Dan tidak lama kemudian dia juga menyampaikan statement lagi sing intine mengolok-olok, mengelek-elek, menghina kepada baginda Rasulullah SAW. Secara etika beragama, khususnya di negara kita Indonesia,
toleransi benar-benar harus dijunjung tinggi. Jangankan orang-orang non-muslim yang kemudian mengelek-elek apa? Orang muslim. Muslim kan mayoritas. Wong yang minoritas saja toleransi harus juga ditumbuh kembangkan. Apalagi ini sembrono temenanan. Wani ngelek-elek Kanjeng Nabi dan juga menuntut beberapa ayat Quran harus dihapus. Alasannya apa? Karena Al-Quran itu adalah bualan-bualan biasa, itu ucapan-ucapan biasa, itu karangan-karangan manusia biasa, yaitu Muhammad. Bahkan menyebutkan Nabi Muhammad itu dengan bahasa Bang Mamat. Ini sembrono, ini keterlaluan. Jelas-jelas di dalam Al-Quran wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim minha aw mithliha. Nek kowe ragu, ketika kamu ragu dengan apa yang aku turunkan kepada hambaku, fa'tu bi suratim minha aw mithliha. Coba buatlah satu surat yang bisa menandingi daripada surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Atau andai kata tidak bisa membuat satu surat seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, au mithliha, atau yang mirip-mirip lah. Tapi ternyata tantangan itu tidak pernah terwujud. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Dengan tantangan itu tidak ada yang mampu menjawabnya dan tidak akan pernah ada yang mampu. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan dari Rasulullah sendiri. Apalagi jelas di Al-Quran juga disebutkan, di banyak keterangan juga disebutkan Rasulullah itu ummi. Ummi itu lugu, tidak bisa menulis juga, tidak bisa membaca juga. Kalau itu memang dari orang profesor atau doktor, mungkin bisa jadi ada kemungkinan ngarang. Tapi dari orang yang memiliki watak ummi tidak akan pernah mungkin. Dan itu juga mengungkap sejarah-sejarah, tidak hanya sejarah yang dialami oleh Rasulullah, tetapi sejarah-sejarah tempo dulu. Dan itu tidak ada yang meleset. Paham betul? Kalau memang itu dari orang biasa, pasti banyak sesuatu yang meleset. Contoh, kemarin ada satu karangan buku. Pengarangnya jenenge Fahmi Basa. Dia menuliskan tulisannya menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu berada di Sleman, Yogyakarta. Kenapa? Karena dijenengi Sleman. Sleman ya mesti dari kata Sulaiman, pikirane Fahmi Basa iku. Nah terus nerangna Candi Borobudur adalah ya semacam kerajaan Nabi Sulaiman. Termasuk Wonosobo itu yang kemudian disamakan dengan negara Sabak yang dimiliki oleh Ratu Balkis. Ratu Bilqis.
Jadi Wonosobo iku dianggepe itu adalah negara Sabak seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Dengan tulisannya, dengan penelitiannya, pokoknya warna-warna lah. Sehingga itu kemudian dibantah banyak orang karena memang situs yang nyata. Ya, menurut para profesor arkeologi, pengungkap sejarah, yurana sejarah Nabi kina Indonesia kina anane nang kana kabeh, termasuk Nabi Sulaiman itu adalah di negara Palestina, termasuk Yerusalem itu yang diperebutkan oleh orang-orang Palestina dan orang-orang Israel itu ya tinggalane Nabi Sulaiman yang kono kabeh. Secara ilmu arkeologi poyong kono iku tinggalane nang kono kabeh. Lha iku ana wong jenengane Muhammad Fahmi Basa ngarang sebuah buku kemudian menyamakan bahwa Borobudur ketinggalan Nabi Sulaiman, wa nasabaiku adalah negara Sabak yang dulu dimiliki oleh Ratu Bilqis. Panjang lebar. Tapi karena itu tidak sesuai dengan pandangan-pandangan ilmuwan-ilmuwan yang sudah ada, maka terbantahkan. Al-Quran sampai saat ini tidak ada yang berani membantah. Lewingi ono wong jenengane Saifuddin Ibrahim ngece-ngece, ngenyek-ngenyek Kanjeng Nabi, bahkan menganggap bahwa Al-Quran itu harus dihapuskan beberapa ayat, bahkan dicantumkan sekitar 300 ayat. Ini kan kacau nih banget nih. Quran itu sudah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratim. Apa gue ngarepe? Fa'tu bi suratim. Hah? Jal-jal ayat Al-Qur'an kan ana iku. Nang sore fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Al-Qur'an jawab dewek mesti ora bakal mampu. Sehingga biyen-biyen iki ana wong sing gawe Quran palsu tandingane. Ana sing alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kuwi kan ayat apa? Al-Fil jenenge. Anak segawe tandingan. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Ya akhirnya jadinya lucu. Al-Fil gimana apa? Gajah. Mal-Fil gajah si apa? Wa ma adraka mal-fil. Apa yang kau temui dengan gajah? Ora kena. Gajah si apa? Ora kena. Nah ini itu benar-benar mengusik pikiran kula. Nek apa sih diomakan Saifuddin Ibrahim itu? Tak angen-angen baik. Kan banyak catatan-catatan yang kemudian mengungkap para profesor hebat. Setelah penelitian bare-bare masuk Islam. Contoh, ada seorang profesor, dia meneliti mumi daripada Fir'aun. Kenapa Fir'aun iki awake
ora rusak tekan saiki. Padahal tenggelam di laut itu sudah lama sekali wong zaman Nabi Musa. Paham mereka? Akhirnya diteliti. Iki sing ndadekake tekan saiki ora bosok iki apa ta? Kemudian ditemukan, oh karena iki ana zat ikine. Setelah ditemukan kabeh, dekne wis merasa puas. Ternyata dia membuka Al-Quran dan itu sudah dijelaskan sangat terang oleh Al-Quran. Zat sing ana ning awake Firaun dan sekaligus itu adalah contoh laknate Gusti Allah maring wong sing ndadekake Firaun iku mumine tekan saiki isih ora bosok. Barulah dia kemudian apa? Masuk Islam. Ternyata penelitian beberapa tahun itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran itu benar-benar menjelaskan dan ada itu. Loh kok diarani itu bukan kitab suci tapi adalah kitab fiksi biasa. Nah inilah. Jadi Al-Quran ini dengan berkembangnya sains dan teknologi, ilmuwan-ilmuwan yang bagus-bagus sekarang semakin membenarkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Kata Saifuddin Ibrahim juga ngomong, Kang Mamat itu nggak ada mukjizatnya. Nabi itu harus punya mukjizat. Mukjizatnya itu paling kawin. Karena disampaikan bahwa Nabi kan istrinya berapa? 12, ada juga yang menyampaikan 13. Mukjizatnya hanya kawin. Masa mukjizat kawin? Kawin yang bisa kawin bahasanya yang kuno. Harus ada tanda nubuatnya, harus ada sepoknya pirang-pirang. Padahal sampai tertuduh nabi-nabi yang dulu ini bukan berarti membandingkan, karena nabi itu dikasih Allah mukjizat sesuai dengan zamannya. Karena zamannya Nabi Musa akeh sihir hebat. Para tukang-tukang sihir sing hebat. Ya akhirnya Nabi Musa salah satu mukjizatnya yang merubah tongkatnya bisa jadi apa? Ula gede. Gue nyaploknya apa? Ula-ula cilik yang itu terbentuk dari tali-tali biasa. Karena memang zamannya yang kuno. Sampai-sampai Nabi Musa gebuk banyu, lautnya kemudian membelah jadi apa? Istilah sekarang tol laut. Karena memang dulu yang kuno itu. Sampai-sampai orang kepercayaan Fir'aun diomongi karo Fir'aun, gaweana tangga ming langit. Yo ngarep ngintip Tuhane Muhammad apa? Tuhane Musa kayak apa? Gaweana tangga ming langit. Nah terus harap nek gawe tangga kira-kira disenderaken ngendi? Hah? Paham ora kowe? Yo kira-kira nek gawe tangga digletakna nang ngendi? Paham ora kowe? Kudu ana senderane ora? Dia tidak akan pernah mampu. Tapi karena memang waktu itu musuh-musuh Nabi Musa ini hebat-hebat dalam urusan sihir, Nabi Musa pun Allah kasihkan mukjizat berupa sihir yang hebat. Nabi Musa gebuk watu ini metu banyune nganti dadi itnata asyrota ainan. Qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ketika Nabi Musa gebuk waktu ini mengeluarkan keran, rolas keran. Karena memang waktu itu waktu apa? Waktu tandingan-tandingan yang kuno. Nah ketika Nabi
Isa pun ya sama. Nabi Isa kan salah satu mukjizatnya bisa nyambani wong kotok, nambani wong tekor, ora bisa melaku, nambani wong lumpuh, nambani wong penyakit. Nah zaman Nabi Muhammad adalah umat-umat yang sekarang intelektualnya cerdas. Makanya yang bisa akan menjawabnya adalah Al-Quran. Meskipun Rasulullah punya banyak mukjizat, contoh ketika ditantang oleh musuh-musuhnya dulu ngedonaken bulan, ya temenan bisa modon bulane. Ketika ditantang juga kon omongan karo onta yang ngomong. Tapi itu semua sekarang tinggal kisah belaka. Itu semuanya tinggal apa? Cerita dongeng. Dan itu tidak akan merubah, karena itu hanya cerita. Kaya umpama sampean didongengi umbahe mbiyen sampean yang gini. Nah, terus kowe apa? Tapi yang ngene, bae sampean iki kitab akeh. Iki lho, iki kitab Mujarobate sing kena tambah. Iki kitab sing Samsul Ma'arif sing kena gawe perdukunan. Kan bisa diwaca ya, Bro. Dan bisa bermanfaat untuk sekarang. Al-Qur'an pun sama. Al-Qur'an selamanya akan menjadi sebuah rujukan, referensi tidak hanya kaum muslimin tapi referensi dunia. Sehingga kadang-kadang dia menemukan sosok-sosok orang-orang hebat yang mana dia bukan orang-orang muslim, tapi karena referensinya dari Al-Quran. Dan sangat bodoh sekali andai kata kita semua para pembaca Al-Quran jajal sepisan-pisan ki ono sijine ayat yang diteliti dengan segala resikonya, kudu diteliti. Itu akan membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Biyen dhewe kenal sejarahne Ibnu Sina, itu ulama kedokteran. Kedokteran itu. Utus iki dokternya kan langka, wong Islam langka. Dokteran hebat kan langka. Ibnu Sina itu pakar kedokteran dari orang muslim. Kenapa? Ya karena memang mampu mengungkap. Siji bae sajane. Mau ya, iki kan asana teori. Kenapa bulan puasa dikatakan Ramadan? Teori sing pertama karena iki wong sing puasa panas gara-gara ngelak, panas gara-gara ngelih. Jal diteliti ku bener apa ora? Iki kan teori. Ramadan. Dan ini merasakan semuanya. Wong sing puasa rata-rata yang ngelih karo ngelak. Jal ngelih karo ngelak iki pancen panas ora sajane. Kemudian alat ukurnya apa? Nah, nek kowe gelem yang ngono, kowe akan menjadi penemu syarat daripada seorang kemudian memiliki titel profesor, diantaranya dia adalah penemu. Nah, teori akeh banget. Ya kita tuduh oke. Iki kayak wong mulang nang kuliahan bae iki dongengane. Aku kan harus tahu teori siapa. Nah, teori kayak teri lah ya, teri, sambel, buka puasa. Sebenarnya paham ya? Iki teori. Kenapa puasa dikatakan Ramadan? Karena Ramadan bermakna panas. Nah, ngapa panas? Ada yang memaknai gara-gara ngelih akhirnya panas, gara-gara ngelak akhirnya panas. Jal diteliti, benar apa tidak? Karena iki penelitian awal. Berarti mau tidak mau kita harus bersinggungan dan kita harus korelasi dengan orang-orang yang tekun dalam dunia medis, dunia kedokteran teliti. Yung dua teori pak dokter. Jadi wong ngelehi panas, wong ngelehi apa? Wong ngelak ya panas. Tapi koyone bener loh. Karena kudune wong poso iki gering.
Ini wong puasa tambah luwih bingung lho. Bingung. Ana sijining cerita Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah hendak diperjalankan oleh Allah yang dinamakan Isra dan Mi'raj, kemudian kendaraannya adalah apa? Buruk. Maka di antara 40.000 buruk yang ada, hanya ada satu buruk yang kurus dan mripate belesen. Kurus, metu belesen terus merganangnya terus. Akhirnya ditanya oleh malaikat Jibril, buruk, sampai sih apa batire lemu-lemu gak yang kono, nyungkring dewek. Buruk menjawab, karena sejak saya mendengar nama Muhammad, saya tuh rindu sekali, kepingin ketemu kayak apa sosoknya. Saking rindune, saking kangene, saking kepingin ketemune, ora doyan mangan. Mau ora doyan mangan kan pada karo poso iku. Gering temenan. Akhirnya malaikat Jibril, ya sudah, berarti kamu yang akan menjadi teman Rasulullah untuk kemudian menunaikan Isra dan Mi'raj. Barang ketemu karo kekasih, akhirnya dadak beger, dadak padang, langsung dadak lemu iku. Gering tadi posoknya gering. Panas. Terbakar oleh lindu apa? Dadi wong nek sing kangene temenanan iki terbakar oleh apa? Rindu, akhirnya dadi apa? Gering. Mulane apike wong iki digangeni ora kangen. Paham mboten? Paham ora? Nah apa kowe? Aku lo kangen karo biyungane. Kowe gering kok. Tapi nek biyungane sing kangen karo kowe, biyungane sing gering. Kowe iki kangen karo biyungane gampang, Kak. Posisine nek ora duwe duwit kangen. Jare Habib Umar Mutahar Semarang dawuh ngene. Assalamualaikum. Jadi anak sehat waras namung arto telas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirimake karo wong tuane. Yang kono tok tulisane ora kakan curhat. Antara iki anyes, antara iki madange ping 3, antara ora usah curhat nafsu ngono. Nanti cukup kayak Habib Umar Mutahar kayak Semarang. Assalamualaikum, anak sehat waras namung arto telas. Waalaikumsalam, tulis jenenge. Aleman dieling-eling kowe kangen karo wong tuane ben pagi ora bakal kowe karep terus orbiyongane terus bapakne ora bakal. Pamane jalanan ora oleh cengeng. Jalanan Kak ingah-ingah mondok ora betah. Ora betah. Apaan? Paham ora kowe? Jadi ini ada satu teori sekaligus 3. Lesing urung anak iki pembuktian daripada teori itu dan alat ukurnya. Diluru pembuktiannya, diluru alat ukurnya, kemudian kita simpulkan. Satu kesimpulan dan itu dinilai sesuai secara medis, maka ini sudah dinamakan satu hasil yang bagus. Dan besok akan ada keterangan-keterangan yang lain. Nanti sore ding. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.